sangat antara komunitas masyarakat Racang Buka dengan BOP, karena BOP itu sendiri melaksanakan amanat itu pemahaman saya. Mungkin itu sebentar Bapak Dewan, saya akan ke sana, tetapi pertanyaan Bapak Dewan itu harus dijawab dulu oleh Ketua KPA. Ya, saya kira supaya clear, saya gitu. juga butuh itu dijawab. Sebelum ke Pak pengacara ini, Pak Step harus menjawab itu. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Soal IP 4T, ya. Setelah beberapa hari kita coba koordinasi dengan pertanahan. Oke. Memang kita mendapatkan hasil IP 4T itu seluas 13,8 hektar dan lampiran petanya ini sasarannya. Setelah kita coba memadukan antara peta 38 yang APL yang 38 itu dengan hasil IP 4T, sesungguhnya yang 13,8 itu sudah termasuk di dalam 38 di SK 357 itu. Jadi lokusnya sama gitu. Jadi 13,8 hasil IP 4T sudah termasuk di dalam 38 yang sudah dikeluarkan melalui proses review tata ruang. Oke. Begitu. Tetapi ini semua kita juga sudah, saya kira Pak Bupati juga sudah menyampaikan surat ke Kementerian Kehutanan untuk menjawab ini. Karena yang berwenang untuk menjawab apakah ini sudah termasuk dalam IP 4T itu sendiri, itulah kita menunggu jawaban dari KLHK, karena tujuan dari IP 4T itu, tujuan suratnya adalah Kementerian KLHK untuk berarti jawabannya di situ tadi Pak, bahwa apa yang dikerjakan oleh IP 4T sebenarnya sudah termaktub dalam SK 357. Ya, setelah kita coba padukan antara peta 357 38 APL yang sudah dikeluarkan, ya, dengan hasil IP 4T 2015 berdasarkan peta yang kita terima dari Badan Pertanahan. Oke, sampai di situ Kabupaten. Ini saya ke Pak pengacara ini dong. Itu jawaban dari KPH tadi. Sekarang gimana ini Pak Frans gitu? Itu udah dijelaskan tadi bahwa ternyata hasil kerja IP 4T itu udah termaktub tuh dalam SK 357 itu. Atau jangan-jangan ada yang salah juga dengan SK itu gitu. Nah, baik, begini. Warga ini dalam penanganan kami baru 2 hari yang lalu mendapatkan fotokopian ya SK 357 ya. Nanti kita padu-padankan SK 357. Bahwa hasil penelusuran saya dalam SK 357 tidak ada itu 38 hektar. Fotokopian yang kami dapatkan. Jadi saya tidak tahu angka 38 hektar itu dari mana. Oke. Saya ada, mungkin salah SK saya yang kami fotokopi, tapi ada satu ini petunjuk loh. Petunjuk secara hukum. Ketika warga baru mendapatkan SK itu di tahun 2021, 2 hari yang lalu, berarti ada yang salah dalam proses sosialisasi kalau memang benar. Iya. Tahun 2016 itu sudah keluar SK. Kita clearkan itu dulu. Nah, jadi satu hal lagi yang paling penting, tidak bisa dipisahkan antara perjuangan warga dengan BPOP. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ansel. Persoalan mendapatkan hak tidak bisa dibilang tidak ada titik singgung. Wong waktu pengukuran saja kemarin itu telaknya itu dalam lahan-lahan yang warga sudah ini kuasai. Jadi pada intinya begini, makanya kita harus padu-padankan ya soal SK 357. Kita juga baru dapatkan dengan susah payah 2 hari yang lalu kita dapatkan fotokopiannya, cuma lampirannya belum ada. 38 hektar, pertanyaan warga itu di mana dan kapan 38 hektar itu? Kalau SK-nya saja tidak ada 38 hektar. Itu yang SK yang kami dapat ya. Terus petunjuk lain, warga ini kan sudah pernah beberapa kali ditangkap oleh Pak Step dorang ya. Periode-periode yang Pak Step bilang ada yang 2017, kalau tidak salah pernyataan di Banera TV juga kemarin ya. 2017 ya Pak Step, 2018 juga ada. Warga mengaku di hadapan kami ya, kuasa hukum, tidak pernah diingatkan dan diomongin tentang 38 hektar SK 357 38 hektar. Kalau memang itu sudah ada ya 38 hektar itu sebelumnya. Tapi ada satu pertanyaan yang paling mengusik warga sekarang ya. Ketika warga mengetahui betul titik-titik pilar BPOP itu berada pada kawasan warga, mungkinkah kalau memang 358 itu fix kesimpulan akhir itu bisa saja didapati
terjadi pada ruang yang gelap. Ini kesimpulan warga. Kesimpulan kami juga. Dibilang opini, tapi kita punya petunjuk tertentu yang mengarah ke situ. Bisa disampaikan aja petunjuknya. Petunjuk Pak Step di sini dan ada Bapak Dewan juga, biar petunjuknya jadi terang. Sudah salah satunya tadi saya sudah sampaikan. Satu, kalau saya tidak salah Pak Step juga sudah pernah menyampaikan di video Banera TV, dan kalau tidak salah sudah kita melalui rapat koordinasi aula kantor Bupati bahwa sudah dilakukan sosialisasi. Kan begitu. Nah, versi Pak Step sudah dilakukan sosialisasi, versi warga tidak. Itu petunjuk. Makanya tadi ruang gelap yang kami ambil kesimpulan itu bisa saja terjadi karena atas dasar petunjuk dalam pembuktian hukum itu, petunjuk itu alat yang paling vital. Salah satu contoh dalam kasus pembunuhan Mirna itu banyak petunjuk. Bukti material yang langsung mengarah kepada dia taruh racun tidak ada, tapi petunjuk-petunjuk itu yang meyakinkan hakim. Itu satu, tidak disosialisasikan. Kalau disosialisasikan saat itu, warga pasti akan berhenti pada saat itu juga. Terus yang kedua, petunjuk berikut. Simpang siur nih isu ini. Kalau saya tidak salah kita boleh membaca di floresa.co ya. Ada manifesto yang dibuat oleh pihak desa Gorontalo ya. Di situ terang-terangan tertulis 77 hektar. 77 hektar. Itu petunjuk yang kedua. Ada dua angka, 77, 38. Kan itu sekarang. Itu kita berbicara petunjuk ya ke arah situ. Terus kemudian kami juga sebagai tim hukum juga ini kan pasti melakukan kerja-kerja teknis kami, riset kami ya. Salah satunya juga yang berkenan dengan investigasi kami secara sendiri. Bahwa ruang-ruang itu memang titik kompromi di 38. Itu berdasarkan kesimpulan kami, berdasarkan petunjuk-petunjuk tadi. Kompromi siapa dengan siapa itu, Pak? Kompromi yang kami dapatkan informasinya itu adalah kompromi ya dengan BPOP. BPOP dengan? Ya, bahwa titik-titik yang BPOP memang dengan siapa komprominya ini, Pak? Ya, KLHK. Dengan KLHK ke titik 38 hektar ya. Terus ada satu hal yang kita lupakan dalam pembedahan ini, tapi sebenarnya memang benar Kakak Ansel, ini negara hukum ya. Kita berpacuan pada regulasi. Tetapi warga ini kan datang ke kami merasa menjadi korban ketidakadilan. Pikiran manusia yang paling dasar ya, ketika dia merasakan ketidakadilan maka dia akan membandingkan dengan lain. Itu wajar ya. Tidak usah jauh-jauh perbandingannya itu. Oke, tadi Step sudah sempat omong bahwa tahun 2015 itu bagi hutan ya, masif sekali. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya menangkap istilah bagi hutan. Saya tidak mau menjerumus orang lain atau mengkritik orang lain, tetapi kita omong perbandingan ya. Tora saja itu bagi hutan. Program itu baru datang 2018, jauh sebelum warga ini yang kemudian menempat. Cuman mungkin saya juga tidak tahu ya, karena mungkin paketnya jelas, programnya jelas, atau bagaimana aspal jadinya 2021 ini. Terus yang berikut BPOP. Nah, apa perbedaan BPOP dengan warga? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Baru datang juga tahun 2000 tetapi diberi hak khusus untuk 400 hektar. Dan kacaunya lagi 400 hektar itu di tepat telak-telak berada di atas lahannya warga. Petunjuk yang berikutnya yang saya mau sampaikan. Hutan RTK Bowosia 108 yang tadi dijelaskan panjang dan luasannya oleh Bapak Stefnali. Itu kan luas sekali. Mungkin ke 400 hektar itu hanya terdapat di situ saja. Ini kita berbicara soal apa, Pak? Soal tadi petunjuk itu. Kenapa ke 400 hektar itu tepat dan telak berada di atas lahan warga yang sudah digarap? Ada apa? Berarti sudah selesai nih, Pak, petunjuk-petunjuknya. Petunjuk itu tadi mengarah ke situ bahwa memang titik komprominya 38 hektar. Ya. Jadi di situ persoalan ketidakadilan yang dialami warga. Boleh kita berbicara soal regulasi. Dan titik intinya SK 357, Pak. Saya baca juga SK 357. Mungkin SK yang saya dapatkan fotokopian ini berbeda dengan Bapak punya, tetapi saya berpikir tentang produk SK, surat keputusan. Ya, kalau namanya surat keputusan, buktikan bahwa tercantum di dalam itu 38 hektar. Di dalam itu saya lihat ini SK umum, Pak. Saya lihat satu provinsi ini lampirannya. Nah, sekarang dari mana 38 hektar? Terus IP 4 ada yang 13. Mungkin kita akan sebelum sampai ke sana. Silakan. 13 hektar yang tadi disentil oleh. Ini kan tim inventaris dulu. Ini kita berbicara real di lapangan ya. Penolakan warga besar-besaran, Pak. Terkait dengan 13,8 hektar. Tadi Pak Stef juga omong tidak ikut secara keseluruhan Dan di situ memang kita sudah match di situ. Dari pertanahan ini. Karena memang beberapa lahan yang sudah dikerjakan warga itu tidak itu. Hanya yang ada itu karena ada pemukiman, rumah, apa segala macam. Sedangkan perkebunan, pertanian yang mereka sudah kerjakan dan garap tidak dicantumkan. Kan begitu, miss-nya di situ.
Nah, dan patut dicatat tadi itu informasi tentang manifesto dari desa. Saya mungkin bisa bagikan nanti dia punya ini. Tapi itu sudah dibacakan kalau tidak salah Pansel di hadapan ruang rapat paripurna yang waktu menghadirkan masyarakat Racang Buka ya. Sudah dibacakan 77, berapa 3 hektar kalau tidak salah. Nah, simpang siur itulah yang kemudian paling tidak menuju pada satu titik kesimpulan bahwa memang Pastef, saya minta maaf. Kalaupun Pastef menggunakan istilah bahwa disosialisasikan secara parsial, saya juga kurang mengerti istilah parsial. Kendati pun saya tahu ini. Tetapi pada intinya yang menerima program itu wajib disosialisasikan semuanya. Oke. Nanti masih ada kesempatan Pak Frans gitu. Bahwa memang tidak ada sosialisasi. Ya, entah itu kesimpulan dari pengacaranya masyarakat Racang Buka gitu. Nah, dengan berbagai petunjuk yang banyak. Tapi saya mau katakan begini, sebenarnya sudah lama kita pengen sekali berdiskusi dengan BOP yang sekarang menjadi BPO itu. Tetapi sampai video terakhir kita naikkan dan kita sampaikan di narasi video tersebut bahwa tidak pernah ada jawaban jelas. Bagaimana mungkin kita bisa mengundang beliau duduk di sini? Nah, terus kita juga sebenarnya tadi mau mengundang pihak desa, tapi 2 kali saya coba mencari bertemu dengan Pak Kades dan telepon ternyata tidak direspon, tidak diangkat, mungkin lagi sibuk. Padahal enak sekali sebenarnya kita berbicara. Sebentar Pak. Gitu. Jadi begini maksudnya. Lokasi 400 hektar itu kan kita belum tahu milik BPOP ya. Oleh karena itu mereka coba melakukan pendekatan kepada warga, sosialisasi di kantor desa. Ya. Jadi titik-titik itu makanya tadi saya menuju ke titik petunjuk tadi itu ya. Bersama warga mereka sudah membangun komitmen di kantor desa bahwa kita tidak ambillah lahan yang sudah digarap warga. 400 hektar itu. Mereka buat peta citra satelit di sana itu melakukan pemetaan secara drone, berangkat sama-sama warga ke lokasi. Bahwa mereka sampailah pada titik kesimpulan bahwa waktu itu yang terlihat dalam drone itu yang digarap warga itu sudah 98 hektar. Tetapi yang real oleh komunitas ini, masyarakat yang tergabung ini hanya 77, sisanya itu masyarakat Tora yang ambil yang ke sini. Nanti akan dijawab itu Pak Frans. Sehingga maksud saya tadi pelan-pelan nanti titik 400 hektar tadi itu kenapa sampai di situ itu yang menjadi masalahnya. Semua pertanyaan itu mengarah pada beliau ini gitu loh. Kalau beliau lupa nanti gitu. Saya ke Bapak Step gitu loh. Artinya ini ada petunjuk ini gitu. Bagaimana petunjuk ini Bapak? Betulkah ada kompromi? Ini pengacara ini mengatakan ini ada kompromi nih BOP dan kehutanan ini. Lalu yang berikut perlu dijelaskan juga soal gimana keberadaan BOP itu di sana. Apakah dia sama posisinya dengan masyarakat yang menguasai dalam 38 hektar yang dalam versi 357 itu, ataukah dia statusnya apa sebenarnya BOP itu ada di sana? Itu juga harus dijelaskan. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin saya ingin menyampaikan soal sosialisasi. Kita sebenarnya sudah menyampaikan berkali-kali saat kita rapat di kantor desa. Tetapi apakah masyarakat yang saat itu datang menyampaikan kepada warga masyarakat yang lain soal SK 357 yang dalam itu ada 38 hektar yang dikeluarkan jadi APL gitu. Soal 38 hektar itu merupakan memang akumulasi untuk provinsi yang dikeluarkan dari dalam kawasan hutan itu menjadi bukan kawasan hutan itu ada 54.000, termasuk di Kabupaten Manggarai itu ada 193 kalau tidak salah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk hutan produksinya itu ada 54 hektar, terdiri dari 3 poligon itu. Kalau di dalam peta itu ada 3 poligon. Yang pertama di Patung Komodo, yang kedua di Waenahi, yang ketiga dan keempat itu ada di Golo Lujang. Di sini 38 tambah 11 di Sernaru tambah di saya lupa kecil-kecil di Golo Lujang gitu. Sehingga jumlah untuk keseluruhan yang dikeluarkan dari kawasan hutan Gorang Bosi itu sendiri adalah 54, sekian hektar untuk Manggarai Barat. Untuk Gorang Bosi saja. Untuk Gorang Bosi saja gitu. 38 di sini, 11 di Sernaru tambah di yang lain di Golo Lujang gitu. 54 hektar keseluruhan. Itu hasil review tata ruang gitu. Dan ini kita sudah sampaikan sosialisasi berkali-kali di kantor desa. Dan ada dokumennya, dokumentasi sosialisasi. Untuk dokumen memang untuk khusus untuk sosialisasi tentang SK 357 memang tidak gitu. Tetapi saat-saat rapat kita di kantor desa selalu mempertanyakan soal hal-hal ini dan kita sudah sampaikan itu. Hal-hal ini kita sudah sampaikan. Jadi menurut saya tidak ada ruang gelap gitu. Februari 2018
kita kementerian melakukan sosialisasi untuk usulan Tora di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu peserta yang hadir waktu itu adalah Desa Gorontalo. Diharapkan setelah sosialisasi itu, kalau misalnya masyarakat masih merasa bahwa ada lahan-lahan milik warga yang ada di dalam kawasan hutan Ngurambau CE itu, seharusnya menggunakan momen itu untuk mengusulkan ke kementerian melalui program Tora. Tetapi sampai dengan terakhir usulan Tora, Desa Gorontalo tidak mengajukan usulan melalui Tora. Itu tidak melakukan mengajukan usulan Tora, sehingga praktis Desa Gorontalo tidak dibahas karena tidak ada usulan. Itu soal konteks Tora itu. Itu soal konteks Tora 2018. Yang berikut soal yang 400 hektar di BUP LBF. Kalau dibilang ada konspirasi, menurut saya tidak gitu. Karena begini, BUP ini baru hadir 2018. SK 357 2016. Konspirasinya gimana? Akhirnya kalau kita mau runut dari aturan itu gitu. Kecuali kalau misalnya BUP awal 357 baru terakhir di belakang. Mungkin ada peluang. Mungkin ada peluang untuk itu gitu. Ya. Tetapi yang kalau kita runut dengan SK yang ada 2016 kok 357, BUP 2018 melalui Perpres. Sehingga berdasarkan itu maka pada tahun 2018 terbitlah Perpres 32 kalau tidak salah berhubungan dengan pembentukan BUP. Iya, 32 2018. Ya. Lokasinya itu batas mulai dari batas 38 sesuai dengan 357 sampai di Lancang. Itu 400. Jadi sekitar kota saja. Tidak tersebar di mana-mana. 400 itu mulai dari batas 38, APL 38 sampai di Lancang. Itu memanjang itu 400 hektar itu. Gitu. Jadi clear untuk BUP di sekitar lokasi itu gitu. Tidak menyebar di mana-mana di Kabupaten Manggarai Barat, hanya itu yang yang kami tahu gitu. Yang berikut soal mungkin saya sedikit menyampaikan soal perambahan ya. Hasil data kami dari Ruteng waktu kita pindah ke Manggarai Barat, hanya ada 55 orang yang terdata di dalam kawasan hutan di depan SPBU. 2004 kita sudah melakukan ini. 2005 ada penambahan. Sehingga waktu itu Pak Bupati Fidelis waktu itu untuk disarankan untuk diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan melalui proses tukar menukar kawasan. Kita coba. Namun kendalanya waktu itu penggantinya tidak ada, lahan pengganti tidak ada, sehingga itu tidak diteruskan. Dari 2004 sampai dengan 2015 awal, praktis yang melakukan kegiatan hasil operasi kita hampir setiap saat ya, itu berada di 38. Lewat dari 38 sampai Racang Buka, saya kira masyarakat Manggarai Barat tahu lah, masyarakat Labuan Bajo tahu bahwa pembagian itu baru dimulai tahun 2015 sampai sekarang. Kalau dibilang dari 99, kalau dari 99, 98, 99 itu sesuai dengan data kami dari Ruteng, itu hanya di depan kantor di depan SPBU saja. Tapi pertanyaan dari beliau ini sederhana, bahwa adakah di SK 357 itu menuliskan dengan tegas bahwa 38 hektar di Desa Gorontalo? Baik. Terima kasih. Dari sisi teknis kami sebenarnya di dalam SK itu, karena ini SK kolektif untuk Provinsi NTT, di dalam poligon peta biasanya kita langsung ketahui bahwa itu luasnya 38 hektar. Siapa yang menentukan itu? Petanya sendiri. Bukan ditulis oleh manusia gitu. Kita mengkonversikan poligon yang ada di peta menjadi luasan. Itu dengan sendirinya keluar bahwa otomatis luas yang kita lingkari itu adalah 38 hektar. Itu bisa. Itu yang perlu dijelaskan ke publik. Mungkin kalau memang ini masih perdebatan di antara kita, Pak Bupati juga sudah menyampaikan surat ke kementerian. Ada ke kementerian untuk menjelaskan itu gitu. Menjelaskan 38 itu dari mana gitu. Kalau orang pemetaan tahu. Orang pemetaan tahu dari mana kita dapat 38. 38 itu dari poligon, dari lingkaran yang dia sudah buat. Dirubah menjadi keluasan. Nanti dia akan muncul sendiri luasan dari lingkaran yang kita sudah buat. Orang pemetaan itu tahu. Itu udah dipahami gitu. Saya dengar tadi
Pak Dewan ini sebenarnya mau menyampaikan sesuatu sebenarnya tadi, menanggapi ini sebenarnya. Tadi senyum-senyum ketika Pak Frans bicara, ketika Pak ini ya silakan Pak Dewan. Iya, baik, terima kasih. Mau dibilang menambahkan tidak, sudah jelas semua yang disampaikan Pak Frans, Pak. Saya hanya mau sampaikan poin-poin penting pada bagian terakhir ini, Pak Iron. Begini, saya kira tidak ada persoalan yang tidak akan bisa diselesaikan sejauh kita semua duduk bersama dengan itikat yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Apapun yang terjadi dari dinamika persoalan yang ada, saya melihatnya kabar baiknya adalah pemerintah selalu ada kok di setiap tahapan-tahapan persoalan ini muncul ke permukaan. Kalau kita mau ingat betul, tahun 2010, 2015 SK, kan ada SK Bupati itu, IP4T itu. Ya. Artinya ada keterlibatan pemerintah, ada keberpihakan pemerintah terhadap persoalan ini. Karena itu menurut saya, sekali lagi, ini adalah kabar baiknya yang harus menjadi pegangan kita untuk selalu menaruh harapan bahwa saya percaya kok persoalan ini akan selesai dengan satu catatan. Dalam rapat paripurna kemarin kita sudah sampaikan secara terbuka bahwa ini adalah tahapan awal dan melalui rapat dengar pendapat semua berjalan baik. Lalu kemudian kita akan tindak lanjuti dengan rapat kerja dengan beberapa stakeholder terkait termasuk BPOP LBF. Kita semua berharap pada saatnya waktu yang akan kita tetapkan itu kita bisa realisasikan. Teman-teman dari stakeholder terkait itu bisa dan sedapat mungkin harus hadir. Kami upayakan di Dewan untuk para pihak itu dihadirkan. Dan kepada BOP saya menaruh harapan untuk lebih proaktif memainkan peran koordinasinya ketimbang peran otoritas yang melekat pada keberadaan lembaga ini. Karena ada dua peran, ada fungsi yang melekat pada BPOP LBF ini, fungsi koordinasi dan fungsi otoritas. Otoritatif mungkin terkait penguasaan 400 hektar lahan itu ya. ya. Tetapi yang saya bayangkan adalah sesuai dengan kehadiran dia untuk peningkatan akseleratif pembangunan pariwisata, saya berharap peran itu yang dikedepankan BPOP LBF ini. Saya sih sepakat Pak Frans, malam ini harusnya BPOP LBF ini hadir. Saya juga gergetan mestinya beliau hadir. Tapi ya saya kira tidak apa-apa. Ini pertantangan terbuka ini. Waktu masih akan terus menanti kita untuk pada saatnya saya berharap kita duduk bersama. Karena itu tawaran saya, solusi saya adalah mari kita tetap mengedepankan aspek demokrasi dari proses penyelesaian persoalan, yaitu dialog bersama secara terbuka dengan para stakeholder terkait. Saya kira itu Pak Iron. Terima kasih. Terima kasih, itu saya kira itu closing state dari Bapak Dewan tadi. Sekarang ke Bapak, itu sudah penjelasan Pak Step tadi. Saya kira Bapak tidak dalam kapasitas berdebat lagi soal ini. Artinya soal perdebat saya tahu masih banyak hal yang mau ditanyakan. Tapi setidaknya berbagai pertanyaan masyarakat Racang Buka melalui pengacaranya ini setidaknya sedikit mendapat jawaban. Statement dari Bapak pengacara. Baik, tugas seorang pengacara itu kan tentu membackup kliennya, ya. Tugas seorang pengacara juga itu menjembatani harapan-harapan dan perjuangan atau keinginan kliennya. Jadi closing statement saya malam ini tidak lain tidak bukan adalah harapan, keinginan dan perjuangan klien-klien saya. Jadi pada intinya warga ini sudah itu intinya, bahwa memang spirit reformasi agraria harus kita kedepankan. Satu informasi yang saya pikir umum pada periode pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, beliau ini menyibukkan diri untuk membuat program redistribusi lahan-lahan korporasi. Penguasaan yang berlebihan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi diredistribusikan langsung kepada warga, kepada masyarakat. Kita tangkap poin dan maknanya dari situ. Itulah reformasi agraria sesungguhnya. Jadi terjemahannya terhadap dialog dan menjembatani dari yang diharapkan oleh Pak Ansel, itu saya pikir kita terjemahkan sendiri maksudnya. Jadi pada inti poinnya bahwa masyarakat ini juga mereka menghidupi dirinya, hajat hidup mereka juga dari sini. Silahkan mungkin bisa dilihat juga ada tanaman-tanaman juga di sana. Ada sayur juga, sayur Racang Buka yang juga sudah menjadi ini. Bahwa pengelolaan BPOP juga oke. Tapi tinggal diupayakan tidak bersinggungan. Itu harapan. Mungkin harapan warga. Itu Bapak Dewan ketika bicara bahwa memang pernyataan beliau ini sebenarnya inti dari keinginan mereka itu saja, bahwa mereka mengelola secara terus-menerus. Sudah beberapa kali juga ditangkap, ditahan. Bahwa yang saya bilang tadi petunjuk-petunjuk itu boleh kita berdebat di lain pihak juga tidak apa-apa, tapi kita mencatat sebagai tim hukum petunjuk-petunjuk yang signifikan
salah satu alat bukti itu adalah petunjuk. Tinggal dikemukakan lebih. Harapan saya adalah harapan warga bahwa prosesi terus mereka sampai mereka mendapatkan hak milik mereka. Poinnya tangkap itu Pak. Poin saya di situ. Mungkin pindah ke Pak Sep, closing statement. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau ini dulu, saya mau minta juga yang peta 77 itu peta apa, karena di kami tidak ada gitu. Jadi sumber yang ada di kami untuk 77 hektar itu tidak ada di kami. Itu sumber dari mana, mungkin bisa disampaikan untuk kita sama-sama ini telusuri. Yang berikut saya mau sampaikan begini, bahwa kita tidak dalam rangka membenci siapapun, dalam rangka pelayanan tugas kami sebagai ASN, sebagai birokrasi gitu. Tapi tugas kami adalah hanya mengawal aturan yang ada. Ketika itu ada persoalan, ada yang melanggar aturan yang ada, tugas negara menugaskan kami untuk mengamankan, menertibkan gitu. Jadi dalam hal persoalan Ngurang Bosi di Wemata itu secara pribadi tidak ada karena kebencian antara sesama kita, tetapi ini murni adalah pelayanan karena kami ditugaskan di situ untuk mengamankan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Closing statement yang dimulai dari Pak Dewan tadi, dan mungkin ini yang diharapkan oleh publik sebenarnya, bahwa kita membudayakan demokrasi, kita coba berdiskusi di ruang yang kemudian tidak punya intervensi, dan kita bicara dalam saling menginfluence, saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi saya kira publik sendiri bisa menyimpulkan, publik sendiri bisa belajar dari dinamika ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan diskusi-diskusi yang lebih mencerahkan lagi. Terima kasih dan selamat malam.